Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar. Kembali lagi denganku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi. Sekarang sudah bab 7 ya? Iya, 7. Judulnya Sop Ikan yang Berbahaya. Tapi sebelum aku memulai pembacaan, ada beberapa hal yang ingin kusampaikan. Pertama adalah, kusarankan sebelum kalian mendengarkan pembacaan ini, alangkah lebih baiknya jika teman dengar sekalian membaca buku Terelie-nya secara langsung dulu. Karena dengan begitu, teman dengar punya imajinasi atau punya rangkaian cerita sendiri menurut versi teman dengar sekalian. Setelah itu, kalian boleh mendengarkan pembacaan versiku dan dengan olahan ala drama audio versiku. Dan yang kedua, jika teman dengar suka dengan dunia perfilman atau hal yang bersangkut paut dengan itu, aku memiliki sebuah konten di channel YouTube Framium. Di sana aku membahas tentang perfilman. Ya, kalian bisa cek langsung di link yang ada di atas. Oke, masuk ke pembahasan novel. Judulnya ini adalah Sop Ikan yang Berbahaya. Setelah kita kemarin diperlihatkan keistimewaan Bujang dalam menginterogasi lawannya atau musuhnya, sekarang kita dibawa ke dalam judul yang agak misterius nih, Sop Ikan yang Berbahaya. Apakah akan ada seseorang yang diracun di bab ini? Ya, kita langsung cari tahu saja. Oke, tanpa lama-lama, untuk teman dengar yang ingin tahu ceritanya, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian. Dan jangan lupa membeli buku yang legal. Lalu silahkan dengarkan saja. Pergi. Bab 7, Sop Ikan yang Berbahaya. Sekolah agama itu ada di perkampungan nelayan. Bangunan-bangunan panjang 2-3 lantai beratap genteng dengan cat putih menghadap pantai. Sesore ini, sepanjang jalan perkampungan terlihat ramai. Penduduk berkumpul, duduk-duduk, mengobrol, anak-anak bermain kejar-kejaran. Juga di pantai, banyak yang menghabiskan waktu sambil menatap sunset sebentar lagi. Pucuk-pucuk pohon nyiur terlihat di atas atap rumah. Perahu-perahu tertambat rapi. Angin bertiup pelan, membawa aroma masakan dari rumah-rumah nelayan. Mobil jeep yang kukemudikan perlahan memasuki pintu gerbang sekolah. Beberapa santri terlihat sedang mengerjakan tugas mereka di salah satu bangunan, membawa peralatan masak, karung-karung bahan masakan, menyiapkan makan malam. 1-2 sedang menyapu halaman, membersihkan teras-teras panjang, juga mengangkat jemuran. Aku mendongak, masjid dan menara tingginya terlihat gagah. Turun dari mobil, salah satu santri yang mengenaliku bilang kalau tuanku imam sedang mengisi kajian kitab kuning di aula sekolah. Aku mengangguk. Aku telah beberapa kali ke sekolah ini hingga cukup hafal dengan bangunannya. Melangkah maju ke sana. Salonga di sampingku, dia melepas topi koboynya, menatap sekitar, berkomentar santai. Tempat ini tidak buruk juga, Bujang. Mirip seminari di Filipina. Bedanya, di sini pantainya indah dan muridnya memakai sarung. Aku mengangguk sekilas. Ada sekitar 100-an santri duduk rapat di lesehan aula. Mereka memperhatikan takzim ke depan, sesekali sibuk mencatat, sesekali memeriksa buku yang mereka bawa. Tuanku imam sedang bicara di sana, duduk di kursi dengan meja kayu. Di atas meja itu, sebuah buku tua kekuning-kuningan terbuka lebar. Dari sanalah istilah kitab kuning berasal. Karena kertasnya menguning, kitab kuning itu sebenarnya buku-buku pelajaran agama, mulai dari soal fikih, akidah, akhlak, ilmu nahwu sarf, dan sebagainya, ditulis dengan huruf Arab gundul. Suara tuanku imam terdengar lembut dan lantang saat menjelaskan. Wajahnya teduh dan berwibawa. Sesekali dia membaca kitab kuning di depannya, kemudian melanjutkan penjelasan. Petang ini dia mengenakan sorban putih dengan pakaian abu-abu.
tubuhnya tinggi kurus, dia terlihat menawan laksana foto pahlawan di uang lama. Setengah jam sebelum azan maghrib, kajian itu selesai. Ratusan murid segera meninggalkan aula, berjalan menuju pondok masing-masing, melewati kami yang berdiri di pintu aula. Aku dan Salonga akhirnya melangkah maju setelah aula beranjak lengang, mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Tuanku Imam menoleh, wajahnya tampak riang. Agam, kejutan yang menyenangkan. Aku mengangguk sambil menunjuk ke samping. Perkenalkan, Salonga. Aku tahu siapa dia. Tuanku Imam bicara dalam bahasa Inggris. Dia penembak ulung dari Tondo. Guru menembakmu, Tauke Besar dan Kopong pernah menceritakannya. Senang sekali akhirnya bisa bertemu. Mabuhay, selamat datang di sekolah kami yang sederhana, Tuan Salonga. Anggap saja rumah sendiri. Maraming, selamat Po Imam. Terima kasih atas sambutannya yang ramah. Salonga balas mengangguk takzim. Mereka berdua saling bersalaman. Kalian menyetir langsung dari ibu kota, bukan? Aku mengangguk. Apakah kau sudah sholat asar, Agam? Aku menelan ludah. Jika belum, masih sempat. Meski sebentar lagi azan maghrib. Aku tahu kau biasanya selalu terburu-buru. Tapi malam ini kita bisa makan malam bersama. Tuan Salonga harus merasakan masakan spesial para santri. Akan menyenangkan mengobrol sambil menghabiskan semangkuk sup ikan. Dan bicara tentang sholat maghrib, kau bertugas mengumandangkan azan sore ini, Agam. Midah pernah bilang, suara kau bagus sekali. Aku sekali lagi menelan ludah. Inilah bagian yang rumit dalam hidupku. Untuk kalian yang belum mengetahuinya, aku memiliki garis keturunan yang sangat unik. Bapakku, kakekku dari garis bapak, terus ke atas dan ke atasnya lagi adalah parewa masyhur di Sumatera. Sejak zaman penjajahan Belanda dulu sudah terkenal sebagai keluarga bandit besar. Tapi ibuku namanya Midah, kakeknya terus ke atas dan ke atasnya lagi adalah ulama besar di Pulau Sumatera. Dipanggil dengan Tuanku Imam. Gelar itu diwariskan ke bawah. Dan Tuanku Imam yang sekarang adalah kakak kandung ibuku. Dia memiliki 2 sekolah agama. Satu di Sumatera yang sekarang diurus oleh anaknya, juga bergelar Tuanku Imam. Satu lagi di sini, didirikan khusus olehnya agar dia bisa melaksanakan wasiat dari bapak, mengawasiku dari jauh. Itulah pula yang membuat kisah cinta bapak berliku, penuh tanjakan dan duri. Bapak dan mama tidak disetujui menikah karena perbedaan garis keturunan, meski mereka telah saling suka sejak kecil, yang kemudian membuat bapak pergi dan sisi gelap keturunan itu muncul adalah saat dia menjadi tukang pukul keluarga Tong selama 15 tahun sebelum kembali lagi. Sejak aku berhasil mengalahkan Bashir, mengambil alih kendali keluarga Tong menjadi Tauke Besar, sudah tak terbilang Tuanku Imam mengingatkan tentang sisi terang dalam aliran darahku. Tapi apa yang dia harapkan? Aku mendadak menjadi alim, senantiasa sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, rajin mengaji dan belajar agama? Atau dia mengharapkanku menjadi penerus Tuanku Imam berikutnya? Menjadi ustadz pengajian, begitu? Itu tidak sesederhana yang orang bayangkan. Mama dulu memang diam-diam mengajariku ilmu agama. Aku bisa membaca kitab suci, bahkan tulisan Arab gundul. Aku bisa sholat, aku hafal sedikit banyak nasihat agama, dan sebagainya. Tapi setelah berpuluh tahun hidup di keluarga Tong, situasinya tidak mudah. Aku dibesarkan di keluarga penguasa shadow ekonomi.
Aku bisa menjaga perutku dari alkohol, babi, dan semua makanan haram lainnya. Tapi bisnis keluarga Tong adalah shadow economy. Tuanku Imam tidak pernah berputus asa soal itu. Tentu saja, karena itulah tugasnya. Sejauh ini, setidaknya kami menyepakati beberapa hal. 1. Keluarga Tong tidak lagi berbisnis perjudian, minuman keras, obat-obatan terlarang, pencurian, penipuan, dan sejenisnya. 2. Keluarga Tong tidak lagi membunuh, menyiksa, menyakiti, kecuali diserang terlebih dahulu. 3. Keluarga Tong akan mengurangi cara-cara kekerasan. Kami akan bertransformasi menjadi terang, legal, dan terhormat. Tapi tetap saja, kami bukan perusahaan syar'i yang memenuhi kaidah agama. Keluarga Tong adalah satu di antara 8 keluarga penguasa shadow economy. Kami memang bukan El Pacho dengan bisnis narkobanya, juga bukan keluarga Lin dengan perjudiannya. Kami adalah kami, keluarga Tong. Ratusan santri mulai bergerak menuju masjid besar. Suara mengaji terdengar di speaker besarnya. Penduduk di perkampungan juga mulai berdatangan ke masjid untuk ikut sholat. Mari Agam, sholat maghrib sebentar lagi. Dan Tuan Salonga, jika berkenan, bisa menunggu sebentar di kantor. Lebih nyaman di sana. Salonga mengangguk. Tolong antar Tuan Salonga. Tuanku Imam menyuruh salah satu santri. Ayo Agam. Tuanku Imam melambaikan tangan. Aku menelan ludah. Baik, aku mengikuti langkahnya. Setelah sholat maghrib dan isya, makan malam di ruangan kantor. Aku, Salonga, dan Tuanku Imam duduk mengelilingi meja kayu berbentuk bundar berukuran kecil. Bakul nasi, kuali berisi sup ikan, serta piring sayur kangkung, sambal, dan tempe goreng telah disiapkan oleh santri sebelumnya. Santri juga menyiapkan mangkuk-mangkuk kecil khas itu, mangkuk dengan gambar ayam jago. Ini lezat sekali, Po Imam. Salonga terkekeh menghirup kuah sup. Panggilan Po adalah sebutan menghargai di Filipina, seperti Sir pada bahasa Inggris. Tentu saja Tuan Salonga. Tuanku Imam menjawab ramah dalam bahasa Inggris yang lancar. Ikan ini ditangkap langsung oleh santri. Juga bumbu-bumbu dan bahan masakannya ditanam sendiri oleh santri. Sop ini memang segar sekali. Salonga mengangguk-ngangguk, menumpahkan lebih banyak kuah ke mangkoknya, mengambil bakul nasi yang terbuat dari anyaman rotan. Tanpa sambutan, kami mulai makan malam. Tadi aku mendengar suara dari menara masjid. Indah sekali. Terutama yang kedua. Salonga telah mencomot topik percakapan sembarang saja sambil menyendok nasi. Itu suara azan Tuan Salonga. Dan Agam yang mengumandangkannya. Dia? Salonga menunjukku, tidak percaya. Iya, suaranya memang merdu. Jika Midah mendidik ilmu agamanya hingga dewasa, boleh jadi dia menjadi imam masjid masyhur di Arab sana, alih-alih menjadi seorang tukang pukul. Aku tidak menjawab, tepatnya berharap topik percakapan akan pindah segera jika aku tidak menanggapinya. Tadi, aku berhasil menolak mengumandangkan azan saat sholat maghrib, pura-pura terlambat dari tempat wudhu. Tapi tidak untuk sholat isya. Tuanku Imam menyuruhku tegas dan tidak ada santri yang berani menggantikannya. Suasana yang amat ganjil. Tidak ada yang akan azan padahal waktu sholat isya telah tiba. Aku mengalah. Kau harus lebih sering sholat, Agam. Itu perintah agama, bahkan tiang agama. Tidak.
Aku menghela nafas perlahan. Percakapan ini tidak akan kemana-mana. Tetap tentang sholat. Aku setuju, Po Imam. Salonga ikut bicara. Aku sendiri tidak pernah alfa setiap minggu menghadiri misa di gereja Tondo. Itu penting untuk membuat jalan hidup kita tetap lurus, tersambung dengan kuasa Tuhan. Astaga, aku menatap Salonga. Apanya yang lurus? Kenapa Salonga malah ikut-ikutan membicarakan tentang itu? Kami adalah keluarga penguasa shadow ekonomi, dan Salonga adalah pembunuh bayaran. Apanya yang tetap lurus? Kami penjahat menurut definisi tertentu. Kau tidak percaya, Bujang? Salonga mengangkat bahu. Aku aktif di gereja Tondo. Tanyakan saja ke jemaat di sana. Aku mendengus. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Agam. Tuanku Imam menatapku, tersenyum. Tapi begitulah rumus kehidupan. Dalam perkara sholat ini, terlepas dari apakah seseorang itu pendusta, pembunuh, penjahat, dia tetap harus sholat. Kewajiban itu tidak luntur. Maka semoga entah di sholat yang keberapa, dia akhirnya benar-benar berubah. Sholat itu berhasil mengubahnya. Bidah pasti pernah bilang begitu kepadamu. Aku tetap diam, itu lebih aman. Suara denting sendok terdengar, hirupan kuah sop oleh Salonga. Di luar sana, para santri juga sedang makan malam di meja-meja panjang. Mereka berbaris tertib, mengambil jatah makanan, juga menghabiskannya dengan tertib. Kehidupanmu ada di persimpangan berikutnya, Agam. Dulu kau bertanya tentang definisi pulang, dan kau berhasil menemukannya, bahwa siapapun pasti akan pulang ke hakikat kehidupan. Kau akhirnya pulang menjenguk pusara bapak dan mamamu, berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Tapi lebih dari itu, ada pertanyaan penting berikutnya yang menunggu dijawab. Pergi. Sejatinya, kemana kita akan pergi setelah tahu definisi pulang tersebut? Apa yang harus dilakukan? Berangkat kemana? Bersama siapa? Apa kendaraannya dan kemana tujuannya? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Itulah persimpangan hidupmu sekarang, Bujang. Menemukan jawaban tersebut, kau akan pergi kemana, nak? Aku menunduk, menatap mangkuk sop ikanku. Kadangkala aku benci sekali percakapan ini, hendak menghentikannya. Tuanku Imam yang selalu sabar dan penuh pengharapan kepadaku, sekali lagi, dan sekali lagi mengurusi hidupku. Aku tidak bisa melawan dan mengabaikannya. Aku berhutang nyawa kepada Tuanku Imam, dan dia adalah satu-satunya kakak kandung mama. Tapi dalam situasi tertentu, percakapan ini memiliki poin pentingnya. Tuanku Imam seperti bisa memahami hidupku. Dia benar, itulah pertanyaanku sekarang. Kemana aku akan pergi? Kemana keluarga Tong akan kubawa pergi? Lengang sejenak ruangan kantor itu. Dengan tidak melupakan darah yang mengalir di tubuhmu, semoga kau berhasil menemukan jawabannya, Agam. Tuanku Imam menatapku lembut. Aku mengangguk samar. Bukan main. Aku sudah lama sekali tidak makan malam selahap ini. Salonga berseru di depanku, terkekeh. Sop ikan ini berbahaya, Po Imam. Berbahaya? Ya, membuatku lupa diri. Aku sepertinya terlalu banyak makan. Tuanku Imam tertawa pelan. Tuan Salonga belum menikmati versi ikan bakarnya. Itu lebih lezat lagi. Dengan perasan jeruk nipis dipanggang di atas bara tempurung kelapa. Segar tak terkira. Dios, aku harus mencobanya suatu hari nanti. Kami akhirnya loncat ke topik lainnya.
membahas tentang masakan para santri. Setengah jam kemudian, beberapa santri datang untuk membereskan meja. Mereka juga membawa kendi tanah berisi wedang jahe dan gelas-gelas kaleng. Udara malam terasa menyenangkan. Salonga menyandarkan punggung di kursi, membuka kancing atas kemejanya. Kekenyangan. Baiklah, apa sebenarnya tujuanmu kemari, Agam? Tuanku Imam bertanya. Aku tahu kau tidak datang hanya karena ingin mengunjungiku, apalagi karena rindu bertemu dengan orang tua ini. Ada sesuatu yang menjadi pikiranmu sekarang. Aku mengangguk. Akhirnya topik percakapan terpenting dimulai. Yap, itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 7 sop ikan yang berbahaya. Ternyata sop ikan yang dimaksud di bab ini adalah sop ikan yang berbahaya karena terlalu enak. Aduh, ini bisa aja si bapak tua Salonga ya. Dan di sini tampaknya akan ada sebuah percakapan yang menarik di bab selanjutnya karena Bujang dan Tuanku Imam akan membahas masa lalu bapaknya Bujang lagi nih. Menarik untuk kita ikuti kisah selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa teman dengar yang suka dengan pembacaan ini silahkan klik like, share, dan subscribe ke channel ini. Lalu jika teman dengar sekalian ingin mengapresiasiku gitu, silahkan berdonasi atau menyawer seikhlasnya di link Instabio di bawah. Di situ ada link Instagramku, ada link podcast, dan link Saweria. Boleh tuh diklik link Sawerianya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Aku Ilham Hadi dan bye-bye.